kalau di Komisi 10 ya, kita harus akui ya tidak semua anggota punya satu pendapat yang persis sama dengan naturalisasi atlet ini. Tapi secara keseluruhan kan Komisi 10 tetap berkomitmen mendukung kebijakan naturalisasi, kan semua berpendapat ya, dan akhirnya ada pengambilan keputusan dari tiap fraksi kan apakah menyetujui atau tidak menyetujui gitu. Jadi kita juga memang memahami bahwa naturalisasi khususnya di diaspora ini bisa jadi solusi jangka pendek gitu, untuk memperkuat timnas. Tapi kita tidak mengabaikan ya proses-proses yang lain yang juga diperlukan. Jadi saya kira masukan anggota itu juga penting menjadi catatan kami ya, misalnya pentingnya untuk melakukan rekrutmen dari mulai usia dini dan pembinaan yang berkelanjutan, dan juga mungkin hal-hal lain misalnya kepatuhan kepada hukum dan regulasi dan kesiapan dari atlet itu untuk menyesuaikan diri dengan budaya, bahasa, nilai-nilai di Indonesia. Nah yang seperti itu tuh otomatis menjadi catatan kita selalu, dan bahkan kalau atletnya kebetulan bisa hadir ya, kadang ditanya-tanya juga kan sama kita ya kesiapan mereka dan juga bagaimana keluarga mereka melihat keputusan yang akan diambil gitu. Jadi ini tidak sembarangan juga sih, proses seleksi ini ketat dan sangat profesional. Jadi tim-tim pencari bakatnya justru menurut saya apresiasi ya, mereka kredibel sekali dan data prestasinya juga sangat objektif gitu. Jadi publik bisa melihat sendiri deh gitu. Media juga ya Bang Joy, saya kira harus menjamin transparansi. Ya, sebelum saya menjawab itu, kebetulan ada 2 anggota dewan yang mewakili rakyat Indonesia. Saya termasuk rakyat Indonesia juga, Bu. Saya 30 tahun berkecimpung di dunia kewartawanan, khususnya di olahraga. Saya juga 15 tahun membina anak-anak muda untuk bermain bola sejak usia dini. Yang satu yang menjadi pertanyaan saya tidak menggugat masalah keabsahan legalitas naturalisasi atau hak anggota dewan untuk mendukung pemerintah. Tapi Ibu, sadarkah Ibu bahwa selama puluhan tahun, bertahun-tahun, apalagi dalam pemerintahan Pak Jokowi yang saya perhatikan, itu sepak bola betul-betul menjadi anak emas. Ya, sampai dibikinin ratas, dibikinin semuanya, pemerintah, DPR juga mendukung, semuanya hanya untuk sepak bola. Sementara Ibu sebagai anggota dewan, Pak Jokowi sebagai kepala negara kan induk Bapak dan Ibu dari semua cabang olahraga. Apakah Ibu tidak merasa berbuat tidak adil terhadap cabang olahraga yang lain, yang prestasinya justru lebih baik daripada sepak bola tapi nggak dapat perhatian? Itu pertanyaan besar saya. Kritik saya ke Pak Jokowi, saya termasuk tim pencari fakta di kasus Kanjuruhan. Begitu kami laporan soal korban 135 orang, apa kata Pak Jokowi? Jangan masuk ke ranah sepak bola. Saya menangis, Bu, waktu itu, karena saya merasa Pak Jokowi mengabaikan 135 nyawa yang hilang. Karena betul-betul ingin sepak bola dilindungi. Ya, menaikkan citra beliau, menaikkan citra pemerintah, termasuk naturalisasi ini. Saya bukannya tidak setuju soal naturalisasi, selain terlalu banyak. Juga saya sebetulnya menagih janji dari PSSI untuk juga memperhatikan soal pembinaan usia muda. Ya, saya tidak menggugat legalitasnya. Mereka nasionalis, saya tahu. Mereka bermain bagus. Mereka menaikkan peringkat Indonesia dari 170 ke 120 sekarang. Itu loh, luar biasa. Tapi apa jadinya dengan cabang olahraga yang lain? Apakah Ibu di DPR pernah memperhatikan cabang atletik tidak pernah ada pertandingan? Cabang bulu tangkis yang begitu berjaya membawa Indonesia ke level dunia, apakah juga diperhatikan? Cabang atletik, cabang renang, cabang senam, semua cabang olahraga itu adalah anak-anak Ibu semua, anak-anak Pak Jokowi semua. Gitu loh. Jadi kalau saya ditanya apakah naturalisasi ini jangka pendek, ya silakan aja. Tapi menurut saya juga ibu-ibu di DPR, bapak-bapak di DPR juga harus menagih janji PSSI untuk pembinaan usia muda mana, Bu? Saya 15 tahun nggak ada cawe-cawe dari PSSI, Bu. Kira-kira begitu kalau tanggapan saya. Waktu kemarin kita bahas soal undang-undang keolahragaan ya, jelas sebetulnya tidak ada maksud dari DPR untuk hanya menganak-emaskan cabur tertentu. Tetapi karena kita juga tahu ya mengapa kita memilih sepak bola ya sebagai mungkin trigger awal ya untuk membudayakan dan mengangkat kembali perhatian dan semangat masyarakat Indonesia lah, untuk bukan hanya menjadi penonton sebetulnya, tapi juga untuk berolahraga. Dan kita juga bisa lihat ya banyak dampak-dampak dari naiknya olahraga sepak bola ini kepada cabur-cabur yang lain juga. Jadi pengaruh sepak bola itu menjangkau cabur-cabur lain juga. Di samping memang sepak bola itu olahraga global. Nah, itu juga penting. Jadi yang namanya kebanggaan kita untuk ikut kompetisi internasional itu juga berdampak kepada pengakuan ya, kepada prestasi olahraga kita. Jadi sebenarnya tidak menurut saya tidak benar ya kalau kita tidak memperhatikan cabur lain. Namun ini menjadi masukan yang sangat penting juga gitu ya, gimana ke depan dari sisi misalnya pembuatan kebijakan atau perhatian kepada
atau diversifikasi pendanaan, pemberian fasilitas, jangan cuma fokus kepada sepak bola gitu. Memang selalu sih setiap pembuatan kebijakan kita tuh punya prioritas gitu ya, tapi dengan adanya desain besar olahraga nasional gitu ya, kita juga ingin memperbesar anggaran untuk pengembangan olahraga kita, bahkan bukan hanya olahraga prestasi, olahraga masyarakat pun protes juga, jangan cuma perhatikan prestasi dong gitu ya. Kita juga kan punya olahraga tradisional, kita juga punya terus termasuk juga ini cabur yang nanti dilombakan di Olimpiade dengan cabur yang non Olimpiade ya. Jadi kita ingin sebetulnya ada pemerataan gitu ya, bahkan dari satu daerah ke daerah lain pun juga sih Mbak ya. Jadi tidak bisa terhindarkan. Tapi Bu, itu kalau kita undang-undang punya olahraga nasional kan sudah dari tahun 2005 gitu Bu. Kalau Ibu bicara olahraga prestasi saja, ya memang terjadinya seperti itu. Sudah 15 tahun lebih yang diperhatikan hanya olahraga prestasi, olahraga keluarga, olahraga sekolah, olahraga masyarakat. Iya, tidak dapat perhatian. Undang-undangnya dari tahun 2005 Bu. Saya ikut mendiskusikan waktu itu, sebelum keluar undang-undang itu saya ikut diskusi. Baik. Sampai sekarang nggak ada. Oke. Hanya semua berkutat di olahraga prestasi, terutama sepak bola. Kalau saya nggak adil. Nggak adil sama sekali buat cabur olahraga yang lain. Baik, jadi kalau kita adil dalam pengertian anggarannya diratakan, pasti olahraga prestasi itu juga tidak bisa menuai prestasi seperti kita harapkan. Namanya prioritas nih ya. Tapi gitu ya, dengan apa yang sekarang sedang kita bangun gitu ya, terutama kalau kita memiliki dana memadai, pasti cabur-cabur lain juga bisa membangun baik infrastruktur, program pelatihan, fasilitasnya juga bisa lebih merata gitu ya. Jadi kami memang mengharapkan ke depan hal-hal ini tersentuh, termasuk juga kesejahteraan atlet dan pasca juga ya, termasuk juga bukan cuma atlet, pelatih dan juga kru yang lain gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya memang hal yang harus diperhatikan, bukan antar cabur saja, tapi juga pelaku-pelaku di dunia olahraga juga semuanya perlu diperhatikan, dan ujung-ujungnya adalah fasilitas, pembinaan, anggaran gitu ya. Perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini menurut saya cukup bagus ya. Menahan Arab Saudi di Jeddah luar biasa, menahan Australia di Jakarta. Menurut saya juga meskipun keteteran, tapi luar biasa juga gitu. Jadi 2 poin ini start yang bagus untuk Indonesia. Jadi kalau ada tambahan 2 lagi, apalagi 2 pemain ini, menurut saya rata-rata kualitasnya di atas yang sudah dinaturalisasi, menurut saya ya akan menjadi yang bagus. Tapi di luar semua kontroversinya ini kan pasti akan menambah kekuatan, karena 2 pemain ini, yang satu main di Zwolle, yang satu lagi di Twente Enschede, itu di Eredivisie, dan saya lihat statistiknya baik, mereka bermain rata-rata 30 kali pertandingan dalam 4 tahun terakhir. Jadi baik Eliano maupun Mies, saya kira akan menjadi amunisi yang bagus sekali untuk timnas Indonesia. Tapi sampai kapan Indonesia akan melakukan naturalisasi ini dan di-endorse terus oleh DPR, di-endorse oleh pemerintah, sementara cabang yang lain menurut saya betul-betul tidak diperhatikan. Ya Bu, kebetulan nih saya senang sekali ada Ibu anggota DPR di sini. Dulu saya sering datang ke komisi Bu. Iya dong, sekarang datang lagi ya, kita bahas lagi. Iya, betul sih, itu sering sekali ya kita bahas, dan kita mengingatkan juga pemerintah, dan bukan hanya di sepak bola sih, sebenarnya cabur lain seperti tadi ya, atletik, renang, bulu tangkis gitu ya, itu juga membutuhkan pembinaan atlet dari usia muda gitu. Karena kebetulan saya juga punya 4 anak ya, jadi merasakan gitu, nggak mungkin kan kita juga belajar berenang dan tiba-tiba berprestasi kalau tidak dimulai pembibitan itu dari mulai anak usia dini di sekolah atau akademi olahraga gitu. Jadi kebijakan kami itu sebenarnya kurikulum olahraga di sekolah, nanti juga kan kami juga ngurus pendidikan ya, jadi pengen ada satu kesinambungan gitu ya antara program olahraga dengan juga program pendidikan. Jadi harus ada pendekatan seimbang antara naturalisasi dan pengembangan atlet dari usia